Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, nah kita bertemu di mata pelajaran dasar-dasar broadcasting yang saya ampu. Saya adalah Budela, pengampu mata pelajaran dasar-dasar broadcasting di kelas 10 broadcasting dan film. Kalau yang di kurikulum sebelumnya, nama jurusannya adalah produksi dan siaran program televisi, sekarang berubah menjadi broadcasting dan film gitu ya. Ternyata tidak hanya nama dari jurusannya saja yang berubah, ternyata mata pelajaran yang ada di dalamnya pun juga ikut. Jadi kalau saya ceritakan sebelumnya, untuk mata pelajaran di PSPT itu di kelas 10 ada tinjauan seni, komunikasi massa, kemudian produksi audiovisual, dasar-dasar kreativitas, dan juga dasar seni audiovisual. Nah, perbedaannya apa di kurikulum yang baru ini? Kurikulum baru ini menerapkan semua mata pelajaran itu, 5 mata pelajaran itu dilebur menjadi satu mata pelajaran saja. Nah, yang nantinya saya dibagi ya, saya sama Pak Anduk itu dibagi menjadi dua kelas. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke materi di pertemuan pertama. Oke, langsung saja Budi jelaskan ya. Untuk media audiovisual itu mengklasifikasikan jenis media audiovisual dengan mengidentifikasi yang pertama ada komunikasi massa, kemudian perkembangan media, jenis media audiovisual, fungsi media, dan juga industri audiovisual. Nah, ini kalau dilihat dari sepintas ya, dilihat itu peleburan antara mata pelajaran komunikasi massa dengan dasar seni audiovisual di kurikulum yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa mempelajari materi mengenai industri audiovisual, komunikasi, perkembangan media, juga jenis media audiovisual? Kenapa? Alasannya apa? Karena bagaimanapun semuanya berkaitan dengan hal-hal mendasar yang akan kalian pelajari di bidang penyiaran radio, TV, dan juga produksi film. Nah, kalau yang kita tahu, broadcasting itu mencakup apa saja sih? Radio bisa, TV bisa, dan film pun juga tidak masalah buat kita gitu. Kalian juga akan menemukan kaitan materi dengan bagaimana menerapkannya dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan norma sosial yang harus kita taati. Nah, ini juga berkaitan dengan kurikulum yang baru ini. Kalian diharuskan untuk bertanggung jawab apa yang memang kalian pelajari, kemudian sesuai dengan norma sosial gitu, taat gitu ya, disiplin. Oke, kita lanjut. Nah, apersepsi, treatment dari skenario film. Coba kalian cermati. Kita cermati bersama-sama untuk gambar ini gitu ya. Ini terlihat kalau sepintas kita lihatnya ini ada di ada peron, terus kemudian ada orang berlalu lalang gitu ya, silih berganti, terus ada bawa-bawa koper, bawa-bawa tas gitu-gitu kan, kalau kita sekilas gitu ya. Oke. Nah, skenario seperti apa? Ternyata memang benar, di sini ada terletak stasiun. Berarti tempat kejadiannya adalah stasiun. Kemudian EXT ini maksudnya X itu eksterior. Jadi kalau memang itu kan jelas di luar ruangan, berarti kan kita mencantumkannya EXT. Beda lagi kalau kita tag ada di dalam rumah, misalkan kamar mandi, kemudian kamar tidur, dan juga living room gitu kan, kita menuliskan INT gitu ya. Nah, kemudian ini keterangan waktu, mau siang, malam, atau sore bisa. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Kita berada di dalam stasiun kereta api, nampak gerbong kereta di jalurnya. Di depan salah satu pintu gerbong dengan anak tangga kecil, nampak petugas berseragam berjaga. Kita melihat beberapa orang lalu lalang di depan gerbong membawa travel bag dorong. Berarti benar ya yang kita lihat sepintas tadi, ada yang membawa travel bag, membawa koper-koper gitu. Nah, ada pula yang membawa kardus bawaan, juga beberapa anak muda membawa ransel di punggung mereka. Nah, lalu kita melihat Raffi, Niar, dan Arsya beserta ibunya berdiri di koridor tunggu. Kalau kita lihat tadi gambarnya, kita back dulu ya. Ini dilihat ya dari sini. Ini ada seorang ibu, kemudian 3 anaknya, dan kemudian di sini ada sosok pria yang melambaikan tangan. Nah, kita tahu juga yang namanya stasiun ataupun terminal ataupun fasilitas-fasilitas umum seperti ini memang
ketika ada sebuah kedatangan, pasti ada kepergian gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Mereka memperhatikan jendela kaca salah satu gerbong kereta. Sejenak kemudian, di dalam gerbong nampak ayah mereka meletakkan tas, lalu melambai-lambaikan tangan kepada mereka. Kita melihat Raffi, Niar, Arsya beserta ibunya juga melambaikan tangan kepada mereka. Nah, dilihat di sini ayah melambaikan tangan kepada keluarganya. Kemudian dibalas oleh ibu dan juga anaknya. Oke, sudah jelas ya di sini, kita lanjut. Coba kalian cermati potongan treatment dari skenario di atas. Jika kalian bisa membayangkan bagian yang ditebalkan, maka kalian seharusnya bisa menggambarkan secara jelas kejadian apa yang sedang berlangsung. Kalian bisa melihat ayah yang sedang menyampaikan sesuatu kepada anak-anak dan istrinya. Kalian juga bisa melihat anak-anak dan istri dari ayah yang juga menyampaikan sesuatu kepada ayah. Oke, ini loh yang dilihat, kita lihat dulu ya. Di sini yang di bold, yang lalu melambai-lambaikan. Jadi ayahnya ngasih komunikasi nonverbal ke anak dan istrinya, dan mereka juga membalas gitu ya. Oke, nah kita masuk ke materi yang berikutnya. Media audiovisual, dasar-dasar komunikasi dan jenis komunikasi massa. Kembali pada contoh treatment, perhatikan potongan ini. Sejenak kemudian, di dalam gerbong nampak ayah mereka meletakkan tas, lalu melambai-lambaikan tangan kepada mereka. Kita melihat Raffi, Niar, Arsya beserta ibunya juga melambaikan tangan kepada ayah. Hal yang harus kita cermati adalah ada sesuatu yang merupakan pesan yang disampaikan ayah kepada anak istrinya. Makna dari pesan yang dimaksud bisa beragam karena persepsi tiap orang bisa berbeda. Jadi ayahnya melambaikan tangan, kemudian anak dan istrinya pun juga membalas lambaian tangannya si ayah. Itu merupakan berarti ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu ada pesan di situ, ya. Maka dari itu ada materi yang harus dipelajari untuk memahami hal yang berkaitan dengan pesan tersebut. Berarti ada sesuatu hal yang harus kita pelajari di sesuatu yang disebut pesan tersebut gitu. Nah, kita masuk ke sejarah komunikasi. Mari kita melihat sesuatu yang berbeda. Ternyata sejak zaman prasejarah pun manusia sudah berusaha berkomunikasi dengan manusia lain. Jadi jangan berpikir pas modern aja kita udah bisa berkomunikasi, tapi ternyata di manusia-manusia purba yang dulu itu juga sudah bisa berkomunikasi, tapi mungkin caranya berbeda gitu ya. Mereka berusaha menyampaikan pesan kepada kelompok manusia lain dengan tanda asap yang barangkali kalian pernah lihat dalam ilustrasi. Nah, jadi kalau orang-orang dulu gitu ya, mereka ngasih tanda. Jadi mungkin nggak bisa kayak kita kan kalau langsung mau butuh apa, terus pengen pesan apa gitu, langsung pakai gadget, takut-takut selesai, centong-centong udah selesai. Nah, kalau yang zaman dulu, manusia-manusia purba ini menggunakan fasilitas-fasilitas yang memang ada di alam gitu ya. Terus contohnya ilustrasi pesan tanda asap. Berarti dia menggunakan tanda asap ini untuk memberikan atau menyampaikan pesan kepada kelompok yang lain gitu. Nah, bisa saja kalian berandai-andai barangkali mereka habis berburu dan menyampaikan pesan. Ini teman-teman, ada ayam bakar enak di sini gitu. Jadi contohnya gini, si manusia purba ini sedang berburu, dia dapat buruan nih, misalkan ayam, bebek atau apa mungkin. Nah, terus dia masak di situ. Terus dia tuh mau berbagi. Nah, cara berbagi kepada kelompok yang lain itu seperti apa? Ya dengan cara seperti itu. Dia memberikan tanda asap, kemudian biar teman-teman yang lain tahu, oh di sana ada orang gitu. Pada masa dahulu, masyarakat tradisional kita memanfaatkan kentongan untuk mengabarkan waktu sahur di kampung atau jika ada keadaan berbahaya atau musibah. Kalau dulu sebelum serba apa-apa gadget, ada mungkin yang di desa gitu ya, itu memakai kentongan. Jadi ada, kalau saya pernah tahu, jadi itu ada ketukan, beberapa ketukan gitu loh. Kalau satu itu apa tandanya, kalau dua itu apa, tiga apa gitu. Oke, kita lanjut. Kalian pasti pernah membaca mengenai lukisan gua tertua di dunia berusia 45.000 tahun yang ada di Sulawesi.
Demikian halnya dengan relief dinding Candi Borobudur menceritakan banyak hal yang ingin disampaikan kepada generasi setelah masa Syailendra. Nah, seperti ini orang zaman dahulu menyampaikan pesannya lewat apa? Ya dia bikin lukisan di candi, bikin relief gitu-gitu. Kedua hal tersebut ternyata juga mengilustrasikan pokok yang sama dengan potongan skenario yang sudah kalian baca. Jadi ilustrasi-ilustrasi yang tadi sudah Budela jelaskan itu mengilustrasikan pokok yang sama dengan pokok skenario yang sudah kalian baca yang di awal. Terdapat sesuatu yang ingin disampaikan oleh kedua hal tersebut kepada siapapun yang mencermatinya. Manusia adalah makhluk mandiri, namun sekaligus juga makhluk sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk yang mandiri, tapi juga makhluk yang sosial gitu. Manusia tidak bisa hidup sendiri, jelas. Manusia itu membutuhkan orang lain gitu. Jadi jangan bilang kalau saya individualisme, saya nggak butuh orang, itu nggak bakal bisa. Kalau kamu memang selama kamu masih bisa hidup di dunia ini, berarti kamu adalah sosok seorang manusia yang sosial gitu ya. Dan membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Nah, berbagai usaha manusia untuk menyampaikan ide, maksud, kemauan supaya manusia bisa saling berhubungan dengan manusia lain adalah proses awal terjadinya komunikasi gitu. Jadi sebelum komunikasi itu kita mempunyai usaha gitu ya, usaha bagaimana caranya misalkan kok dia jutek ya sama aku, jadi gimana caranya kita usaha untuk mepet gitu ya, kita bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Nah, menurut Marshall di tahun 2011, proses komunikasi manusia sudah dimulai sejak masa 150.000 tahun yang lalu dengan bahasa verbal. Selanjutnya berkembang menjadi masa piktograf hieroglif di Mesir pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah, komunikasi berkembang dalam bentuk yang lebih efektif dengan adanya alfabet pada masa Poenisia di Mediterania. Nah, kita bisa lihat ya sejarah-sejarahnya itu komunikasi manusia itu dimulai sejak kapan, kemudian menggunakan bahasa apa, ya kan, terus sekarang berkembang menjadi aksara Jawa kuno. Oke, manusia berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya hingga mampu memanfaatkan sumber yang ada untuk merekam sesuatu. Lembar papirus, batu, kayu, kulit, kain itu juga bisa buat bahan yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi gitu. Jadi kan bisa pakai kain, bisa pakai kulit yang di hias gitu ya, yang ditulis gitu. Ini seperti contoh ini huruf Pallawa. Oke, kita lanjut. Gelombang radio dan gelombang elektromagnetik dikembangkan sedemikian rupa hingga internet ditemukan. Jadi sebelum internet ditemukan, kita sudah masuk di fase gelombang radio dan juga gelombang elektromagnetik gitu. Data berubah dari wujud fisik menjadi nirbentuk dalam rupa data digital. Hubungan antar manusia tidak lagi membutuhkan keberadaan fisik karena kecepatan akses sudah tidak lagi menjadi penghalang dengan adanya internet. Tulisan, gambar, suara, film tidak lagi memiliki penghalang yang berarti untuk dikomunikasikan antar manusia. Sekarang serba digital. Tidak usah bingung untuk nelpon yang harus lama, nunggu antri untuk cuma ngabarin keluarga di rumah atau sebagainya. Sekarang kita sudah canggih, kita mau apa-apa butuh, pengen order apa, tinggal klik, pengen berkomunikasi dengan sanak saudara yang berada di luar Jawa misalnya, tinggal telepon, gampang kan gitu, serba digital semuanya, pakai medsos, media digital juga, media sosial juga lebih mudah gitu. Oke, ini sudah selesai di materi pertemuan pertama, kita lanjutkan di pertemuan kedua nanti ya, minggu depan. Terima kasih yang sudah paham dan juga sudah bisa mengikuti gitu ya pelajaran dan pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.